Jadi AFC ini masuk di Indonesia sekitar 2018. Ya, saya join di AFC itu 2020. Pas saya join, habis itu langsung ada corona, Pak. Nah, itu langsung lockdown semua gitu ya. Jadi akhirnya kita lebih banyak mainnya itu online, ya. Kalau roto nekat-nekat sitik gitu, kalau dolan kemana-mana gitu ya. Padahal lagi di lockdown kan gitu Pak. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang AFC, AFC ini sebetulnya perusahaan farmasi, Bapak Ibu. Perusahaan farmasi, tapi yang non kimia. Mungkin kalau selama ini kita tahu tentang farmasi, ya. Farmasi kan biasa rata-rata kimia, betul nggak? Gitu. Padahal ternyata mah. Ya, salah satunya itu. Salah satunya itu. Ya. Nah, tapi walaupun ini farmasi yang non kimia. Kenapa kok sekarang kita ini milih yang non kimia? Ya. Karena sekarang itu banyak orang yang bosan minum obat kimia, Bapak Ibu. Bosan ya. Udah 5 tahun misalnya, dicontoh ya. Ini yang saya temui di lapangan ya. Misalnya seorang penderita diabetes, ya, dan minum obat selama 5 tahun bahkan lebih, kira-kira bisa sembuh nggak? Ya, karena maaf, dokternya aja bilang diabetes itu tidak ada obatnya. Ya, logika sederhana, kalau itu nggak ada obatnya, ngapain diobatin? Betul nggak? Ngapain harus dikasih obat setiap hari? Mau kalau memang nggak ada obatnya, ya. Nah itu kan obat itu kan hanya sebagai untuk menekan aja gitu ya, menekan dari apa ya, sakitnya aja gitu loh. Jadi tidak bisa untuk menyembuhkan. Nah, AFC masuk di sini ini memberikan solusi untuk kita bagaimana kita bisa sembuh ya, sehat tanpa obat. Bisa nggak kira-kira? Nah, udah bisa ya, berarti kan udah tahu semua. Berarti nggak perlu dilanjut nih materinya. Nah, udah bisa semua kok. Udah bisa semua. Nah, AFC ini Bapak Ibu, jadi terobosan baru di dalam dunia pengobatan, ya, terobosan baru di dalam dunia pengobatan ini, konsep inilah yang akan kita pakai, ya. Jadi terapi stem cell. Apa Bapak Ibu? Terapi stem cell. Ya. Sudah pernah tahu stem cell, Bu? Sebelumnya? Belum pernah ya? Ah, gitu. Belum pernah tahu tentang stem cell. Belum pernah istilahnya? Pernah dengar istilahnya? Oh, di mana, Bu? Barusan. Nah itu bahasa. Oh, gitu ya. Pas kumpul-kumpul sama teman kayak. Nah, gini Bapak Ibu, kenapa sih terapi stem cell ini penting? Ya, karena memang yang namanya orang sakit Bapak Ibu, orang sakit itu ternyata banyak sel tubuhnya yang rusak. Sel tubuhnya itu banyak rusak. Nah, stem cell, ya, stem cell ini kalau bahasa medisnya itu adalah sel induk. Ya, stem cell itu sel induk atau sel punca. Nah, itu ya. Jadi kalau Jinan ditanya stem cell ini apa toh? Nah, stem cell itu adalah sel induk atau sel punca. Ya. Nah, sumber stem cell ini Bapak Ibu, kalau dari tubuh manusia itu sumbernya itu ada 3. Ya. Ada berapa, Pak? Sumber stem cell? 3 ya. Kalau dari tubuh manusia itu sumbernya itu ada 3. Yang pertama embrio. Ya, yang pertama itu adalah embrio. Ya. Nah, tahu embrio? Ada yang tahu embrio, Bu? Embrio itu bakal janin. Pernah punya embrio? Berapa, Bu? Oh, 1. Embrionya. Bu siapa namanya, Bu? Bu Yanti. Bu Yanti juga ya? Bu Yanti. Oh, selevel. Bayi. Ya. Jadi sumber utama stem cell yang nomor 1 itu adalah embrio. Nah, ini Bu. Kemudian sumber kedua itu dari tali pusar dan plasenta. Nah, tahu ya, tali pusar, plasenta tahu? Tahu, Bu? Plasenta Ari. Kalau Ari itu cuma segini. Kalau Mbak Ari, segini. Ini Mbak Ari. Nah, ini Mbak Ari, Pak. Jadi ya, kalau Ari, nah, kalau Ari segini. Gitu ya. Ari kebel, Ari. Jadi ternyata
Nah ini Bu, makanya kalau dulu orang tua kita begitu ada bayi baru lahir, ya itu biasanya tali pusarnya itu disimpan, ya kan? Nah ternyata tali pusar itu Pak, itu bisa dipakai obat. Ya, jadi begitu bayi yang punya tali pusar ini sakit, nah tali pusar itu cukup direndam aja di dalam air kemudian diminumkan. Ternyata bisa sembuh. Ya, betul nggak Pak? Pernah tahu ya? Nah, ternyata di situ di tali pusar itu ada kandungan namanya stem cell itu tadi setelah diteliti Pak gitu loh. Jadi itu bukan mitos ya, tapi itu fakta. Oh ternyata tali pusar hari-hari gitu ya, itu bisa dipakai sebagai obat. Kalau Mbak Ari bisa ngobatin. Nah, bedanya itu di situ ya, gitu. Paham ya? Jadi sumber stem cell yang kedua tali pusar dan plasenta. Yang pertama adalah embrio, kemudian yang kedua tali pusar. Nah, Bapak Ibu, cuman masalahnya sekarang kalau kita mau cari, nanti kita mau berobat, kita cari embrio sama tali pusar. Kira-kira masih ada nggak? Sudah nggak ada ya Bu? Ari-arinya? Nah, itu Mbak Ari sih kena banjir. Ya, itu Pak. Jadi udah nggak ada kok Pak. Gitu. Tali pusarnya udah nggak ada. Nggak ada Pak. Nggak ada stem cell-nya Pak. Gitu ya. Cocoknya buat tikus Pak, bukan buat kita gitu loh Pak. Ya. Nah itu gitu. Nah kita ini sangat bersyukur. Kenapa? Karena di tubuh kita ini masih ada kandungan stem cell. Itu di sumsum tulang belakang. Ya, jadi di sumsum tulang belakang ini masih ada Pak kandungan stem cell-nya. Nah, cuman masalahnya stem cell yang ada di sumsum tulang belakang ini non aktif pada saat usia 18 tahun. Ya, makanya begitu usia 18 tahun kita ini udah nggak bisa tinggi lagi Pak. Wes mentok. Ya, usia 18 tingginya misalnya 160, ya udah mentok 160 udah nggak bisa tinggi lagi. Coba lihat, jadi kan punya ukuran sepatu. Sekarang bisa nambah nggak ukuran sepatunya? Beda kalau misalnya masih usia pertumbuhan. Kalau usia pertumbuhan itu usia 0 sampai 18 tahun, ukuran sepatu masih bisa nambah. Kalau sekarang udah enggak Bu. Ya, nah tinggi kita udah nggak bisa tinggi lagi. Ya udah mentok segitu aja udah. Kenapa? Ya karena stem cell-nya sudah non aktif. Ya. Nah ini ternyata stem cell ini luar biasa fungsinya, ya. Jadi tadi kita ingat orang sakit itu karena sel tubuhnya rusak. Seandainya stem cell itu aktif, maka sel-sel yang rusak ini langsung tergantikan kalau stem cell-nya aktif. Nah ini Bapak Ibu sebetulnya logika sederhana ini aja sebetulnya yang dipakai oleh AFC. Nah, pengobatan dengan menggunakan plasenta itu ternyata sudah dipakai ribuan tahun yang lalu. Jadi bukan hanya di Indonesia aja sebetulnya pengobatan dengan menggunakan plasenta. Udah banyak Bu di Romawi, di Persia gitu kan semuanya itu ternyata mereka pengobatan dengan menggunakan plasenta. Ya, nah cuman permasalahannya kita ini susah Pak untuk bisa dapat plasentanya itu tadi gitu loh. Ya, makanya kalau yang kira-kira ini nanti ya itu ada calon yang mau punya baby gitu ya. Nah itu berarti tali pusarnya bisa disimpan. Nah simpan dulu ya. Oh iya, mana AFC dong harus disimpan. Harus disimpan Bu gitu ya. Ternyata itu bagus karena kan ada kandungan namanya stem cell. Ya. Nah sekarang konsep pengobatan saat ini Bu ya. Kalau pengen betul-betul sembuh ya konsepnya regenerasi. Nah, untuk melakukan namanya regenerasi, berarti kan stem cell-nya harus aktif. Nah, tapi masalahnya stem cell kita kan sudah non aktif pada saat usia 18 tahun tadi gitu. Nah, kira-kira apa sekarang yang bisa kita lakukan? Nah, ini Pak yang ingin diperkenalkan oleh AFC untuk kita. Bagaimana kita lakukan konsep namanya regenerasi sel. Jadi sel-sel yang rusak itu nanti digantikan. Nah, konsep paling sederhana kalau mau cari embrio pasti nggak boleh, ya kan? Nah, dicukup embrionya kan nggak boleh kan? Nah, mau cari tali pusar udah nggak ada, hari-hari juga sudah nggak ada. Maka konsep yang paling cepat saat ini adalah mengaktifkan stem cell yang ada di dalam tubuh kita.
Jadi stem cell yang ada di sumsum tulang belakang itulah yang diaktifkan. Karena begitu stem cell itu aktif, maka otomatis regenerasi selnya di jalan. Makanya tadi Pak Catur bilang, ini obat apa toh? Kok hebat banget? Apa iya? Nah gitu kan? Kok satu produk, ya 2 produk ini aja kok bisa mengobati segala macam penyakit. Ingat, stem cell itu adalah sel induk. Ya, hebatnya stem cell ini Bapak Ibu, sel apapun yang rusak di tubuh kita, stem cell itu langsung datang, langsung berubah menjadi sel tersebut. Contoh nih Pak, sel otak mulai rusak. Kira-kira reaksinya, efeknya, kalau sel otak rusak gimana? Stroke. Sebelum stroke, mungkin mulai sering pusing, gitu ya. Tanggal muda, tanggal tua, pusing aja, gitu ya. Ada? Nggak ada ya. Kalau orang kecil soalnya gajiannya tiap hari. Itu. Jadi biasanya otak nih, sel otak mulai rusak. Nah, Bapak Ibu, sel otak kita itu setiap hari itu kerusakannya itu luar biasa. Berapa tadi Pak? Ya, sel otaknya, nah itu 190.000 sel dalam 1 hari. Ya, kerusakan sel otak kita itu. Kerasa nggak Bu kalau sel otak ini rusak? Sehari, ya, kita duduk di sini aja itu sel otak itu sebetulnya rusak, banyak yang rusak. Maka di situ tuh perlu diganti, gitu loh. Ya, 190.000 sel dalam 1 hari. Nah, permasalahannya kira-kira sel yang rusak sebanyak itu bisa nggak tergantikan dengan yang baru? Kalau yang tergantikan hanya separuhnya, maka sel otak ini otomatis tekor. Ya, makanya kok biyen itu naik mikir cerdas gitu. Saiki kok suwe-suwe tambah ra cerdas. Betul nggak? Lali, wae dikandani kok juga lali. Ya karena sel otaknya rusak Bu, gitu loh. Dan yang menggantikan itu tidak seimbang. Ya. Nah, ini Pak. Terus coba kita lihat nih, sel darah mati 2 juta sel dalam 1 detik. Dalam 1 detik 2 juta sel darah itu mati. Bayangkan yang menggantikan berapa banyak. Makanya suwi-suwi kok tambah anemia aja, darahnya tambah habis. Ya, apalagi yang menderita gagal ginjal gitu ya, 2 minggu sekali harus transfusi dijoki. Kalau enggak habis gitu loh. Ya, kenapa itu Pak yang rusak? Sel kulit kehilangan 40.000 sel dalam 1 hari. Dalam 1 hari sel kulit ini kehilangan 40.000 sel dalam 1 hari. Makanya kok suwi-suwi kok keriput ya biar kenceng. Ya enggak? Kenyal gitu ya. Wah, ini yang menyebabkan ternyata di sini. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau stem selnya aktif, setiap kerusakan sel di dalam tubuh kita otomatis langsung akan tergantikan. Contoh penyakit diabetes sekarang, Pak. Banyak nggak di Blora penyakit diabetes? Banyak banget, Bu. 6 bawah. Ya, dan tidak kenal umur sekarang. Ya, ini penyakit diabetes. Ya, diabetes permasalahannya ada 2. Bisa di pankreas, bisa di sel tubuhnya. Kalau masalahnya di pankreas berarti nanti insulinnya nggak bisa muncul. Tahu ya insulin ya? Jadi insulin itu fungsinya ngangkut gula di dalam darah untuk dimasukkan ke dalam sel tubuh untuk dirubah menjadi energi. Itu insulin. Dan itu diproduksi oleh pankreas terutama pada sel beta. Ya. Nah, kalau insulinnya nggak ada Pak, nggak diproduksi oleh pankreas, ya udah otomatis gulanya numpuk di dalam darah, akhirnya gula darahnya jadi tinggi. Ya, kalau gula darahnya jadi tinggi, otomatis jadi lemes. Karena apa? Karena sel tubuhnya nggak bisa dapat makan. Ya, karena nggak ada insulin. Maka kalau untuk penderita diabetes yang dilakukan adalah regenerasi pada sel pankreas biar pankreasnya ini bisa berfungsi kembali sehingga bisa memproduksi insulin. Ya, pernah tahu nggak suntik insulin? Pernah tahu? Sehari berapa kali biasanya? Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, tergantung ya, tergantung kondisi tubuh masing-masing. Tahu nggak insulin itu sumbernya dari mana? Insulin itu tahu nggak sumbernya? Selain dari pankreas kita sendiri. Kalau suntik insulin itu kira-kira ngambilnya dari mana? Ya, jadi insulin itu adalah hormon, Pak. Ya, jadi kalau tubuh kita udah nggak bisa memproduksi insulin, maka itu akan ngambil satu yang cocok itu ada dari sapi, yang kedua dari babi.
Yang paling cocok dengan tubuh manusia, Pak, babi. Makanya gue suntik wae, caranya haram, suntik wae kan gitu kan. Nah itu Pak gitu loh. Sekarang kita punya solusinya, daripada susah-susah suntik insulin, mending pankreasnya diperbaiki. Begitu pankreas diperbaiki, insulin muncul, otomatis gula darah jadinya normal. Nah ini Pak konsep sederhana, ya. Tapi jelas nggak dijelaskan konsep ini Pak, gitu loh, ya. Konsepnya pakai obat aja biar ditekan terus seperti itu, gitu loh, ya. Nah, apa yang bisa untuk memperbaiki tadi sel pankreas kembali lagi pada stem cell, gitu Pak. Jadi sel apapun yang rusak di dalam tubuh kita, perbaiki selnya itu dengan mengaktifkan stem cell itu tadi. Paham ya sampai di sini ya? Ternyata ini kenapa kok dua produk ini aja kok bisa mengobati segala macam penyakit? Ternyata yang diaktifkan adalah sel induknya. Begitu sel induknya aktif, ya udah otomatis sel apapun yang rusak diperbaiki. Gitu loh sebetulnya, konsepnya seperti itu. Paham ya? Nah sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan untuk mengaktifkan stem cell? Nah, dikasih makan apa Bu? Beras. Ya, nah itu. Jadi bagaimana caranya biar stem cell kita ini bisa aktif? Nah ini Bu, kita belajar sama orang Jepang, ya. Jadi orang Jepang itu kenapa punya angka harapan hidup itu tinggi, bisa di atas 90 tahun? Ternyata Bu, orang Jepang itu senang konsumsi ikan. Senang nggak Bu konsumsi ikan? Nah itu pada mancing kan karena senang konsumsi ikan. Betul nggak? Cuman sayangnya kalau di sini Bu, orang konsumsi ikan digoreng, dibakar, dipepes, ya udah hilang semua Pak kandungannya gitu loh. Tapi kalau orang Jepang konsumsi ikan Pak, mentah Pak. Dagingnya tuh diiris gitu ya, udah dikonsumsi mentah gitu. Telurnya itu juga sama, mentah Pak konsumsinya. Ternyata dengan pola makan seperti itu ya, di ikan itu bisa ada kandungan